Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Dafridiani, NIM 3520013, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hadis dakwah. Semoga bermanfaat untuk kalian. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk membawakan pidato bertemakan menebarkan al-ma'ruf. Berikut hadis yang mencerminkan al-ma'ruf. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yahqirana ahadukum syai'an minal ma'rufi." Jangan sekali-kali kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Wa in lam yajid fal yalqa ahadun wajil talikin. Jika kamu tidak menemukan amal kebaikan, maka temuilah saudaramu dengan wajah tersenyum. Wa ini staroita lahman autobahta kibron. Dan jika kamu menembih daging atau memasaknya, fa'aksar marokotahu, perbanyaklah kuahnya. Fahrif lijarika minhu, kemudian berikan sebagian kuahnya kepada tetanggamu. Qala Abu Aisyah, hada hadisun hasanun sahihun. Abu Isa atau Imam Al-Tirmidzi berkata bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi memerintahkan, janganlah kalian meremehkan perbuatan al-ma'ruf. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Secara bahasa, ma'ruf berasal dari kata arfa, yang berarti mengetahui atau mengenal. Maka, ma'ruf adalah suatu yang dikenal, dimengerti, dipahami, diterima, dan diketahui kepantasan dan kepatutannya. Dengan demikian, untuk melihat maknanya yang lebih spesifik, harus dilihat konteks penyebutan kata itu. Kata ma'ruf berasal dari kata arafa yang artinya mengetahui, mengenal atau mengakui, melihat dengan tajam atau mengenali perbuatan. Sebagai kata benda, ma'ruf artinya ada sesuatu yang diketahui, dikenali, atau diakui. Namun apa yang dianggap ma'ruf oleh satu masyarakat belum tentu ma'ruf bagi masyarakat lainnya, sehingga standar kema'rufan dan ukuran utamanya adalah syariat Islam. Menurut Nurholis Masjid, al-ma'ruf berarti yang telah diketahui, yakni yang telah diketahui sebagai baik dalam pengalaman manusia menurut ruang dan waktu pada waktu dia hadir. Dengan demikian, perkataan ma'ruf berkaitan dengan perkataan al-uruf yang berarti adat. Dalam hal ini tentunya adat yang baik. Dalam pengertiannya, sebagai adat yang baik itulah al-uruf diakui eksistensi dan fungsinya dalam Islam, sehingga dalam teori usul fikih disebutkan bahwa adat dapat dijadikan sebagai hukum. Kata ma'ruf menurut Izutsu digunakan dalam Al-Quran dengan pengertian yang lebih terbatas dari pengertian yang lazim. Kata ma'ruf sering digunakan dalam Al-Quran dengan porsi yang bertentangan secara diametral dengan mungkar yang secara harfiah berarti tidak terkenal atau asing. Kata ma'ruf memang biasa digandengkan dengan mungkar. Perintah untuk berbuat ma'ruf seringkali diiringi larangan untuk berbuat mungkar. Macam-macam dan contoh al-ma'ruf. Al-ma'ruf dapat dibagi menjadi 3 bagian tertentu, yaitu perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan al-ma'ruf dengan manusia, dan perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Yang pertama adalah perbuatan al-ma'ruf dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagai contohnya adalah mengajak menjalankan sholat. Setiap muslim memang diwajibkan untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dan agungan kepadanya. Dan kita dianjurkan untuk sesama muslim saling mengingatkan akan hal itu. Contoh lain adalah mengajak mengaji dan mendalami Al-Quran. Mengaji adalah suatu kewajiban juga dalam beribadah. Yang kedua ada perbuatan al-ma'ruf dengan sesama manusia. Sebagai contohnya adalah memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Sebab sesama muslim harus saling berbagi dalam kebaikan, termasuk dalam masalah harta. Contoh lainnya adalah saling tegur sapa kepada sesama manusia. Hal ini meski sederhana, tapi dapat mempererat tali silaturahmi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada perbuatan al-ma'ruf dengan lingkungan. Sebagai contohnya adalah mengajak menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan baik diri kita maupun untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, sesama muslim alangkah baiknya selalu mengajak untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Dalam hadis yang kita bahas menegaskan tentunya memperhatikan menjalankan kema'rufan meskipun sifatnya sederhana. Perbuatan al-ma'ruf menjadi dominan di tengah-tengah masyarakat. Sebab jika al-ma'ruf menyebar di tengah masyarakat, maka kedamaian dan kenikmatan hidup akan dapat dirasakan. Al-ma'ruf sendiri artinya adalah kebaikan. Dan jika kebaikan diupayakan muncul di tengah masyarakat, maka mempunyai fungsi yang pertama untuk menyelesaikan masalah umat, sehingga mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan dan menciptakan suasana kesalehan dengan adat dan keutamaannya untuk menutupi celah-celah kemungkaran dan keburukan dan menghapus angan-angan yang menjadi sumber syubhat. Membentuk pola pikir seorang muslim untuk kritis terhadap adat yang menjadi keutamaan sumber Islam. Membangun rasa Allah tolong-menolong dan saling perhatian satu sama lain. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi mungkar ditekankan untuk mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran dengan tujuan utama menjauhkan semua hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar tentunya. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah upaya menegakkan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pun harus mengetahui betul terhadap masalah yang akan ia tindak agar tidak salah dan keliru dalam bersikap. Untuk menghadapi permasalahan sosial yang indikasi konfliknya lebih kompleks, kewenangan amar ma'ruf nahi mungkar tidak diserahkan pada perseorangan atau kelompok, akan tetapi hanya diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah pun harus menerapkan kebijakan atas dasar prinsip maslahat dengan tetap dilandasi nilai-nilai agama yang benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman." Maksud dari hadis tersebut adalah seorang yang melihat kemungkaran dan ia mampu menghilangkan dengan tangan, maka ia tidak boleh berhenti dengan mengingatkannya lewat lisan saja. Sedangkan lisan, jika kemungkaran dapat berhenti dengan lisan dan orang tersebut mampu menumpas kemungkaran dengan lisan, maka ia boleh berhenti hanya dengan hati. Dalam proses amar ma'ruf nahi mungkar, tetap harus mendahulukan tindakan yang paling ringan sebelum bertindak yang lebih berat. Seorang harus lebih arif
dan bijak, karena terkadang dalam menghasilkan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, seorang harus menghilangkan sedikit demi sedikit, bukan memaksakan harus hilang seluruhnya dalam waktu seketika itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil makna dari materi yang saya sampaikan dan mengimplementasikannya di dalam dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.